Ya, sambil menunggu temannya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba Matthew, dipimpin dulu doanya Matthew. Teman-teman, Bapak Guru dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa, selesai. Ya, oke. Sambil saya absen ya. Nama Vin Fariski, Alfariski ada? Hadir, Pak. Oke. Asma Syahidah. Asma Syahidah. Bella Aurelia. Hadir, Pak. Karissa Oktaviani. Hadir, Pak. Damar Syarafi. Hadir, Pak. Inka Dihar. Hadir, Pak. Saya, Pak. Fadia Aulia. Hadir, Pak. Fakih Alfandi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Saya, Pak. Ya, iya Den Kak. Nasya Kira. Hadir, Pak. Hana Naila. Hadir, Pak. Hening Puspa. Hadir, Pak. Kunanti Najla. Lutfan Haikal. Hadir, Pak. Matthew Saverius. Hadir, Pak. Maulidia Nursalia. Ya, Pak. Ya, oke. Mianti Keisha. Mianti Keisha. Michael Angelis. Muhammad Wildan. Hadir, Pak. Muhammad Dimas. Hadir, Pak. Muhammad Fadil Dunggi. Muhammad Farhan Rozi. Hadir, Pak. Muhammad Rifki Ramadan. Saya, Pak. Nadia Setia Hadijah. Saya, Pak. Nala Putra. Ada, Pak, ada. Nala mana? Yang background-nya hijau, Pak. Oke. Nathaniela. Saya, Pak. Hadir, Pak. Oke. Nur Priscila. Hadir, Pak. Pramadwi Respati. Hadir, Pak. Angga Saputra. Hadir, Pak. Rizky Malidawati. Hadir, Pak. Salmanur. Salmanur. Salma.
Ada? Andrin Olivia? Hadir, Pak. Oke. Salwa Cecilia? Hadir, Pak. Syarifah Samaniri? Syarifah ada? Fira Fitriani? Hadir, Pak. Irdi Mufli? Hadir, Pak. Wildan Kamil? Hadir, Pak. Oke. Saya ulang lagi nih. Mana? Asma Syahidah udah ada? Asma? Fadil, Muhammad Fadil? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fadil ada. Salma? Salma Nur Izzatur Rahmah? Hadir enggak? Coba nanti Matthew tanya juga ya itu si Salma ya. Syarifah? Oke, Pak. Iya Syarifah. Ada Syarifah? Syarifah juga nggak ada ya. Udah, oke. Sebelumnya saya mau nanya dulu. Gimana kemarin PTS-nya? Lancar nggak? Atau kesusahan? Bagaimana UTS-nya? PTS-nya? Ya, saya anggap lancar berarti ya. Nggak ada yang kesulitan ataupun ada bermasalah gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu sistem reproduksi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak di sistem reproduksi itu ada apa aja? Sebelumnya mungkin udah pernah belajar di SMP atau sudah pernah baca-baca. Ayo, ada yang tahu? Alat reproduksi wanita dan pria. Ya, nah di alat reproduksi laki-laki itu ada apa aja sih? Kira-kira ada yang mungkin ada yang udah baca-baca atau sudah pernah belajar di waktu SMP? Ada apa aja? Kira-kira coba Matthew, kira-kira ada apa aja Matthew? Udah tahu belum apa aja? Ada hormon testosteron di testis, Pak. Benar nggak, Pak? Ya, oke. Nah, jadi kan sebelumnya di sistem koordinasi itu kita juga udah belajar hormon. Nah, di situ nanti kita akan ngomongin hormon testosteron, progesteron, sama estrogen di dalam sistem reproduksi. Nah, saya share screen dulu. Udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sekarang ini masuk bab baru yaitu bab sistem reproduksi. Nah, pada sistem reproduksi ini nanti kita akan membahas banyak. Pertama tuh ada organ-organnya dari sistem reproduksi wanita sama pria. Selanjutnya akan menjelaskan proses pembentukan sel sperma sama pembentukan ovum. Selanjutnya ada siklus menstruasi,
ada laktasi juga, dan kelainan-kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Ya, masuk dulu. Yang pertama di sini ada sistem reproduksi pada laki-laki. Ya, nomor pertama itu ada skrotum atau kantong pelir. Nah, ini skrotum itu merupakan kantong longgar yang membungkus testis di luar tubuh, berjumlah sepasang dan dipisahkan oleh septum internal. Septum internal itu adalah sekat di dalam kantong skrotum itu. Nah, yang kedua itu ada testis. Nah, testis itu mengandung tubulus seminiferus sebagai tempat spermatogenesis. Di dalam tubulus seminiferus terdapat sel-sel batang atau spermatogonium. Sel Sertoli, yaitu yang memberi nutrisi bagi spermatozoid, dan sel Leydig yang menyekresikan hormon androgen. Yang ketiga itu reproduksi itu ada epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk menyimpan sperma hingga menjadi dewasa, motil dan fertil. Selanjutnya ada vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah lanjutan dari epididymis. Nanti ini akan jadi jalannya sperma itu nanti meninggal dari skrotum menuju dimatangkan dulu di epididymis. Nah, selanjutnya akan ke vas deferens. Nah, berikutnya ada ductus ejaculatorius. Nah, itu menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesicula seminalis. Kita ada uretra. Di sini ada saluran kelamin dari kantong semen dan saluran pembuangan urin dari kandung kemih sampai ke ujung penis. Nah, ini gambarnya tadi bisa dilihat. Nah, testis itu yang ini nih, ini bawah ini. Nah, dia itu dilapisin kulit. Nah, kulitnya itu namanya skrotum. Nah, ini ada epididymis. Nah, vas deferens itu tadi itu berbentuk seperti saluran itu. Seperti saluran nanti akan menyalurkan sperma yang sudah matang ke vesicula seminalis. Selanjutnya ada kelenjar aksesori. Nah, di vesicula seminalis ini itu dia menghasilkan cairan kental yang bersifat basan dan kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Nah, itu ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan basa menyerupai isi yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6 sampai 6,5. Selanjutnya ada kelenjar Cooper atau bulbotetral. Itu menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumasan. Jadi saat sperma itu ingin keluar atau direproduksi itu nanti ada dari kelenjar bulbotetral itu akan mengeluarkan cairan dulu sebelum sperma keluar biasanya. Nah, itu kelenjar. Nah, cairan itu fungsinya juga untuk membersihkan saluran keluarnya ini. Karena dia kan satu saluran dengan saluran urin. Jadi agar spermanya tetap terjaga dan bersih, nanti kelenjar Cooper ini akan menghasilkan cairan yang bersifat basah tadi untuk membersihkan dan sekaligus untuk pelumasan. Nah, selanjutnya ada penis. Nah, penis ini terdiri atas akar, badan, dan glans penis, berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Nah, glans penis banyak mengandung saraf sensoris. Jika terdapat rangsangan seksual, pembuluh darah yang mengisi badan penis akan terisi penuh oleh darah, menyebabkan ereksi. Nah, titik kulminasi atau titik puncak aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen. Itu keluarnya sel cairan atau cairan sperma tadi. Nah, ini hormon pada laki-laki. Pada materi sebelumnya
hormon laki-laki kan udah dijelasin itu ada testosteron. Nah, di sini ada dibagi lagi, ada 3 jenis, ada hormon testikular, hipofisis, dan hipotalamus. Nah, hormon testikular itu salah satunya adalah hormon testosteron. Itu dia didiferensiasi saluran kelamin pada janin, menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum, mengontrol pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan siri-siri seks sekunder pada usia pubertas. Nah, hormon hipofisis ini ada FSH sama LH. Selanjutnya ada hormon hipotalamus, yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone, yaitu merangsang hipofisis mengeluarkan LH dan FSH dan mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Nah, ini ada gametogenesis pada laki-laki atau spermatogenesis. Ini terjadi di tubulus seminiferus di dalam testis. Nah, ini tahapannya. Pertama ada mitosis, ada meiosis, spermiogenesis, dan spermiasi. Ini spermatogonium atau 2N, membran basalis tubulus seminiferus membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini nanti pada fase meiosis 1 menjadi 2 spermatosit primer nanti akan membelah atau meiosis menjadi 2 pada masa itu namanya fase meiosis 1. Nah, terus 2 spermatosit sekunder nanti juga akan membelah lagi menjadi 4 spermatid. Itu dinamakan meiosis yang fase kedua. Nah, gambarnya. Nah, ini pertama kan 2N. 2N ini maksudnya itu 2N itu artinya diploid, kromosomnya memiliki 2 atau sepasang kromosom. Dalam spermatogonium ini terdapat sepasang kromosom. Nah, nanti spermatogonium itu tadi akan mitosis menjadi spermatosit primer. Nah, di spermatosit primer ini masih 2N atau masih diploid. Nah, setelah terjadi meiosis 1 kan terbelah menjadi 2. Maka baru terjadi di spermatosit terbelah menjadi 2 menjadi spermatosit sekunder. Baru menjadi 1N dan 1N. Selanjutnya ada fase meiosis 2 atau masa fase spermatid. Gimana? Spermatosit sekunder nanti menjadi 4 spermatid. Nah, ini udah dari 2 membelah lagi. Yang ini membelah menjadi 2, yang kiri membelah jadi 2, yang kanan membelah jadi 2. Jadi totalnya ada 4. Nah, setelah sudah di fase sudah jadi spermatid, nanti akan pematangan atau diferensiasi. Jadi terbentuknya kepala sperma, badan sperma, dan ekor sperma. Dan ini terjadinya di epididymis. Selanjutnya, ini ada organ reproduksi pada wanita. Nah, untuk pada wanita ini ada ovarium atau indung telur, jumlah sepasang di rongga pelvis atau panggul, berfungsi sebagai tempat oogenesis, serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada tuba falopi, terdiri atas bagian infundibulum, ampula, dan isthmus sebagai tempat fertilisasi. Yang ketiga ada uterus, terletak di antara rektum dan kantong kemih. Dindingnya tersusun dari perimetrium, myometrium, dan endometrium. Nah, endometrium itu berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Selanjutnya ada vagina. Nah, di sini ada vagina itu berbentuk tabung fibromuskular, berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Yang selanjutnya ada vulva. Vulva ini ada organ genitalia luar yang terdiri atas mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibula, orificium uretra, dan mulut vagina. Ya, bisa dilihat gambarnya. Jadi
Ini adalah ovarium. Nah, tuba fallopi ini itu sebenarnya saluran ya. Nah, ini ada uterus atau rahim. Nah, di dalamnya itu ada dinding endometrium. Selanjutnya ini ada vagina yang tadi berbentuk tabung. Di sebelah kirinya itu ada gambar vulva. Nah, vulva itu ada klitoris, ada lapisan yang melindungi klitoris, namanya clitoral hood di sini. Ada labia mayor, labia minor, ini saluran pengeluaran urin, dan ini ada mulut vagina. Nah, hormon-hormon yang dihasilkan oleh reproduksi di sistem reproduksi wanita ini ada pertama estrogen, itu dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi kelenjar mamae, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan sperma masuk ke uterus dan proses kelahiran. Selanjutnya ada progesteron, dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium uterus, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel alveolar kelenjar mamae, meningkatkan viskositas mukus serviks untuk menghambat masuknya sperma dan sedikit meningkatkan suhu tubuh. Selanjutnya ada luteinizing hormon atau LH, dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi. Nah, ada lagi di sini ada FSH yang dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron juga, serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel atau sel telur. Selanjutnya ada GnRH, dihasilkan oleh hipotalamus, berfungsi merangsang hipofisis untuk menyekresi LH dan FSH. Selanjutnya ada HCG, dihasilkan oleh sel-sel embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilisasi, yang berfungsi mempertahankan produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Selanjutnya ada laktogen plasenta atau HPL, yang dihasilkan oleh plasenta, berfungsi merangsang pertumbuhan kelenjar mamae untuk persiapan laktasi dan menyediakan energi pada ibu hamil. Nah, yang selanjutnya ada tirotropin korionik, dihasilkan oleh plasenta, berfungsi meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. Selanjutnya ada relaksin, dihasilkan oleh korpus luteum pada ovarium dan plasenta, berfungsi merelaksasi serviks dan fibrokartilago pada tulang panggul untuk memudahkan kelahiran. Selanjutnya ada prolaktin, dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang pertumbuhan duktus dan alveolus pada kelenjar mamae saat kehamilan dan produksi ASI saat menyusui. Selanjutnya ada oksitosin, dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang kontraksi uterus untuk proses kelahiran dan merangsang kelenjar mamae untuk pengeluaran air susu. Selanjutnya ada CRH, dihasilkan oleh plasenta, berfungsi untuk memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru-paru janin dan menghirup udara. Selanjutnya ada prostaglandin, dihasilkan oleh uterus, berfungsi mempengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Nah, di sini ada gametogenesis pada wanita atau disebut juga oogenesis. Ya, gametogenesis itu terjadi di ovarium. Nah, gametogenesis itu ntar dibagi menjadi 3. Ada oogenesis pralahir, oogenesis pasca lahir, dan oogenesis pasca pubertas. Nah, kita ke oogenesis pralahir dulu. Nah, di sini oogonium membelah secara mitosis menghasilkan 6-7 juta oosit primer. Oosit tersebut akan tetap berada pada fase profase meiosis 1 hingga sebelum masa pubertas. Nah, oosit primer ini diselubungi selapis folikel primordial. Oogenesis pasca lahir itu mulai hari lahir sampai pubertas, jumlah folikel primordial semakin menurun dan hanya 350 sampai 400 yang akan hidup dan diovulasikan satu persatu setiap bulan. Selanjutnya ada oogenesis pasca pubertas. Nah, di sini ada hormon GnRH dan gonadotropin menyebabkan folikel
primordial berkembang menjadi folikel primer. Kemudian folikel sekunder yang siap diovulasi. Sebelum ovulasi, oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1. Nah, oosit sekunder selanjutnya akan mengalami metafase meiosis 2 dan terhenti. Kemudian akan dilepaskan dari ovarium atau terjadi yang disebut nih. Jadi pelepasan yang dari ovarium itu disebutnya ovulasi. Jika oosit sekunder dibuahi oleh sperma, meiosis akan berlanjut hingga terbentuk ootit dan badan polar 2. Ootit akan berkembang menjadi ovum yang matang. Jika badan polar belum degenerasi, maka akan mengalami meiosis 2 menjadi daun. Jadi badan polar 1. Jika oosit sekunder tidak dibuahi, maka akan mengalami disintegrasi atau pecah. Nah, ini pembentukan oogenesis tadi. Yang akan oogenium akan mitosis menjadi oosit. Nah, oosit nanti akan mengalami fase meiosis 1 menjadi badan polar 1 dan oosit sekunder. Nah, setelah itu di meiosis 2, oosit 1 ini akan melakukan pembelahan jadi badan polar 2 dan oosit sekunder juga akan mengalami meiosis 2 atau pembelahan. Namun satu dari hasil oosit sekunder ini akan menjadi ovum dan yang tiganya akan gagal. Jadi yang akan jadi ovum ini akan dibilang berhasil. Ya, untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke siklus menstruasi? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya akan bertanya. Di sistem organ reproduksi laki-laki tadi itu ada apa aja? Ada yang bisa jawab nggak? Nanti yang jawab dapat nilai tambahan. Kalau ada yang bisa jawab, sebutin namanya. Atau mau saya sebut namanya? Kira-kira ada nggak? Ada yang bisa? Skrotum, testis, sama itu bukan Pak, sistem sama epididymis, vas deferens. Ya. Namanya siapa? Nur Priscila. Oke, Priscila. Ada lagi mau nambahin? Ada kandung kemih, terus vesikula seminalis. Ya, saya mau nambahin ini aja Pak, apa yang vesikula seminalis sama saluran uretra. Sebut dulu namanya. Apa nih? Pramadwi Pak. Oke. Ini sebelum Pramadwi siapa tuh yang perempuan? Namanya siapa itu? Nur Priscila Pak. Ya, tadi ada yang suaranya pelan setelah Nur Priscila. Vira Pak, Vira. Oh, Vira. Oke. Oke, nah selanjutnya di saluran organ ada perempuan, ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Siapa? Alvin. Alvin. Ada apa ya, Vin? Ovarium, terus ada saluran penghubungnya namanya tuba Pavlovi, terus ada uretrus sama cervix sama vagina. Udah. Oke. Nah, benar ya, Alvin. Nah, untuk hormonnya laki-laki tadi ada apa aja? Untuk laki-laki tadi hormonnya?
Testikular, hipofisis, sama hipotalamus. Apa namanya? Asma. Asma, ya. Nah, jadi kan ada vesikular, hipofisis, nah hipotalamus. Nah, itu di hipotalamus dan hipofisis itu sama yang sebelumnya itu ada lagi hormonnya. Nah, hormonnya kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Testosteron gitu-gitu bukan? Ya. Apa aja tadi, Alvin? Testosteron, Ya. FSH, LH, sama GNRH apa GNH? GNH, ya betul. Nah, untuk yang perempuan, ada yang tahu hormonnya? Banyak loh tadi perempuan tuh hormonnya. Firdi, Pak. Firdi, apa Firdi? Ada estrogen, progesteron, sama hormon LH. Ya, ada lagi? Karena perempuan tuh sangat banyak untuk di sistem reproduksi. Prama, Pak. FSH, Pak. Ya, Prama, FSH. Ada lagi? Saya Pak Nathaniela, Pak. Ya, Nathaniela, ada apa aja? Ada relaksin, oksitosin, sama prolaktin. Ya. Nah, ini kita masuk ke siklus menstruasi. Nah, ini ada siklus menstruasi itu siklus yang paling kompleks yang merupakan hasil interaksi sistem endokrin. Ya, sistem endokrin itu ada hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Jadi 3 kelenjar itu berinteraksi dengan sistem reproduksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uterus. Nah, perubahan tersebut menyebabkan terjadinya menstruasi yang terjadi saat masa pubertas dimulai. Nah, rentang siklus menstruasi umumnya 28 hari, terpendek 18 hari, terpanjang 40 hari. Nah, terdiri atas siklus ovarium dan siklus endometrium uterus. Nah, kita bahas ke siklus ovarium dulu. Nah, di siklus ovarium itu ada namanya fase folikel. Nah, di fase folikel ini hipotalamus akan memberikan pesan ke hipofisis anterior untuk memproduksi hormon FSH, dan LH. Nah, folikel primer yang memiliki reseptor FSH dan LH. Nah, folikel primer ini adanya di rahim. Akan mensekresi estrogen. Nah, dan tumbuh menjadi folikel sekunder. Nah, estrogen yang sudah disekresi akan meningkat sehingga FSH dan LH kinerjanya akan terhambat. Nah, dan terhambat juga pertumbuhan folikel kecuali satu yang akan diovulasikan. Nah, estrogen akan terus meningkat dan produksi LH juga akan terus meningkat. Nah, pada puncak LH, oosit primer dan akan bermitosis tadi menjadi oosit sekunder dan akan terjadi ovulasi. Nah, pada fase luteal, folikel degraf yang tinggalkan oosit sekunder akan menjadi korpus luteum dan setelah itu baru diproduksinya progesteron dan sedikit estrogen. Nah, progesteronnya nanti akan naik, hormon FSH dan LH akan turun, dan korpus luteum menjadi korpus albikan. Nah, ini gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, gambarnya terlihat ya. Tadi ada, ini ada sebenarnya gambar dari fase menstruasi pada wanita. Jadi ada siklus ovarium, siklus endometrium. Nah, ini siklus ovarium yang tadi sudah penjelasannya di atas seperti ini. Nanti pas saat ovulasi, ovum akan keluar dari oviduct atau ovarium.
Nah, setelah itu akan membentuk korpus luteum. Dan korpus luteum nanti akan degenerasi. Lanjutnya itu ada siklus endometrium, uterus. Nah, pada fase menstruasi, pengeluaran darah dan sisa endometrium selama 4-5 hari. Hari pertama dianggap pemulaan siklus baru yang dimulainya fase folikel. Terjadi perbaikan endometrium karena pengaruh estrogen dari folikel di ovarium. Selanjutnya, fase proliferase berlangsung dari akhir haid sampai ovulasi. Estrogen akan merangsang proliferasi endometrium menjadi tebal dan pertumbuhan kelenjar serta pembuluh darah. Nah, pada fase sekretori atau progestasi terjadi ketika terbentuk korpus luteum. Progesteron yang dihasilkan meningkat jumlah pembuluh darah pada endometrium untuk mendukung kehidupan embrio. Jika tidak terjadi pembuahan dan implantasi, endometrium akan luruh dan terjadi menstruasi. Nah, ini gambarnya. Nah, ini di bawah ini tuh harinya. Jadi pada jadi fase menstruasi itu biasanya ada 7 hari. Dari hari pertama itu terjadi peluruhan dinding endometrium. Jadi dinding endometrium itu gambarnya ini. Nah, ini dinding endometrium. Nanti pada masa menstruasi itu ini akan luruh. Nah, setelah itu di hari ke-8 sampai 13 itu nanti hormon FSH akan meningkat. Nah, sehingga akan pembentukan kembali dindingnya. Setelah itu terjadi ovulasi. Nah, pada di hari ke-13 sampai 15 itu terjadi ovulasi. Nah, ovulasi itu ovum akan keluar dari ovarium. 15 sampai hari ke-28 nanti hormon estrogen akan merangsang. Estrogen akan merangsang proliferasi endometrium menjadi tebal. Jadi nanti ini dinding endometrium akan menebal kembali karena ada rangsangan dari estrogen. Nah, kalau sebenarnya ovum ini nanti kalau jika tidak dibuahi maka akan terjadi menstruasi. Namun jika dibuahi nantinya akan terjadi akan menghasilkan zigot. Nanti akan ini bergerak menempel ke dinding rahim. Ini hormon-hormonnya pada saat menstruasi itu ada FSH, LH sama progesteron dan estrogen. Ini temperatur tubuh. Jadi saat udah hari ke-13 sampai 15 itu terjadi peningkatan temperatur tubuh sampai ke hari 28 dan hari 28 menurun kembali menjadi karena ini siklus jadi terus ya berputar. Ini kan luruh. Saat luruh nanti dia akan dibentuk lagi, perbaikan lagi dinding endometrium jadi seperti normal kembali. Nanti selanjutnya akan luruh lagi seperti ini lagi terus. Selanjutnya ada sebelumnya ada yang ingin ditanyakan siklus menstruasi? Kalau tidak ada, dilanjut. Baiklah, lanjut aja ya. Selanjutnya ada pembuahan, kehamilan, dan persalinan. Pembuahan ini atau fertilisasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot, yaitu sel diploid dengan kromosom berasal dari ayah dan ibu. Selanjutnya ada kehamilan. Itu ada gestasi. Adalah perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Zigot membelah secara mitosis dengan cepat menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, kemudian 32 sel. Morula tumbuh menjadi blastosit yang berisi cairan blastosol. Blastosit membentuk plasenta sebagai sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi bagian janin. Dan membran amnion. Dan membran amnion, kantung, kuning telur, korion, dan allantois. Ini ada sel-sel blastosit memiliki 3 lapisan jaringan dasar yaitu ektoderm. Oh, terlalu panjang kalau jelasin hari ini. Mungkin
Ada yang ingin ditanyakan sebelum, karena ini masih panjang penjelasannya, mungkin bisa dilanjut di hari selanjutnya. Karena ini pembentukan zigot atau pertumbuhan dan perkembangan zigot dari awal, dari sperma bertemu ovum sampai dia membentuk janin nanti. Ada yang ingin ditanyakan terkait siklus menstruasi? Tidak, Pak. Tidak, seperti biasa. Kalau begitu saya yang bertanya. Pada siklus menstruasi itu hormon apa saja yang bekerja? Ada bisa jawab? Sebut namanya dulu. Jadi ada hormon apa aja saat menstruasi? Ada yang ingat? Sebutkan namanya, nanti jawab, dikasih nilai. Untuk lumayan buat nambah nilai kalian saat UAS, buat di rapot. Maaf Pak, pertanyaannya apa ya? Hormon yang bekerja pada siklus menstruasi. Tadi ada apa aja? Dengar suara saya? Dengar Pak, saya Pak. Sama. Oh, iya. Ya, mau Lydia. FSH, LH, sama progesteron. Ya, sebut namanya. LH sama progesteron. FSH, mau Lydia. Waktunya juga sudah habis, jadi mungkin untuk teman kalian semua dibaca lagi, karena ini mekanisme dan proses cukup panjang dan cukup rumit, dibaca dan dipahami lagi, agar nanti saat UAS dimudahkan dan semoga nilai kalian bagus. Dan tetap jaga kesehatan juga di rumah. Mungkin dari saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.